kita siap untuk menerima wisatawan. Karena inilah wisata ini juga salah satu andalan kita selama ini untuk pemasukan devisa untuk bangsa, untuk negara ini. Dan kita tahu bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa selama ini orang hanya mengenal Labuan Bajo. Labuan Bajo sebagai pintu masuk destinasi wisata. Orang belum terlalu mengenal Flores. Jujur saja banyak orang yang tahu datang ke Labuan Bajo, tapi pulang dari Labuan Bajo mereka tidak tahu persis Labuan Bajo itu ada di Flores. Nah ini fakta, Romo. Sehingga saya sengaja undang Direktur Utama BOP supaya dia datang bertemu langsung dengan para pelaku wisata, tapi terutama juga dia bertemu dengan Bupati dan Dinas Pariwisata di sini. Karena selama ini saya melihat bahwa ada kendala-kendala struktural di dalam pemerintahan. Soal otonomi daerah, Dinas Pariwisata ini bosnya Bupati langsung. Direktur Utama BOP ini kepanjangan tangan dari Menteri Pariwisata. Nah, di dalam pelaksanaan tugas di lapangan ini tidak ketemu. Kalau kita mau majukan pariwisata di Flores ini, kalau hanya mengandalkan DAK pariwisata, mengandalkan APBD, tidak akan jalan. Sampai kita ini tua, sampai anak cucu kita juga ini akan tetap seperti ini. Nah, sehingga saya minta supaya Direktur Utama BOP ini ketemu dengan para bupati kemarin di ND, ya sekarang hari ini di Sika. Kalau dengan Labuan Bajo beliau sudah sering ketemu. Tapi yang satu yang saya rasakan juga, karena saya jalan keliling ketemu dengan para kepala daerah, ya kita di Flores ini kan punya optimisme yang tinggi. Kalau omong yakin, kita semua yakin. Tapi juga kelihatan ego masing-masing. Sementara kalau kita mau bilang Flores sebagai destinasi yang terintegrasi, itu harus ada kerjasama antar kepala daerah. Bagaimana kita memetakan wilayah peta spot-spot wisata, destinasi wisata, dan itu harus ada kerjasama sehingga kemudian pemerintah pusat untuk memberikan dukungan untuk pelaksanaan untuk tujuan wisata yang terintegrasi di Flores. Sehingga saya tantang Ibu Direktur Utama, saya bilang nanti kita undang para bupati, kepala daerah, tapi konsep dari BOP, Badan Otorisasi Pariwisata, dan kemudian masukan dari para bupati. Kalau sudah jelas konsepnya, kita sama-sama ketemu Pak Presiden, supaya mengajukan konsep bahwa Flores ini menjadi destinasi terintegrasi. Itu tadi Angga ya, destinasi yang terintegrasi, dan kita sebut Labuan Bajo Flores, harus selalu sebut Labuan Bajo Flores, karena ini akan menjadi branding image untuk bukan hanya Labuan Bajo tapi Flores. Karena selama ini ya itu tadi orang lebih tahu, ya harus jujur, kita tinggal di Flores, kita pikir Flores terkenal sekali gitu. Ternyata Labuan Bajo lebih terkenal. Sekarang ini Labuan Bajo, dulu Flores mungkin orang lebih tahu Flores, tapi sekarang orang lebih tahu Labuan Bajo daripada Flores. Dan itu kita pakai sebagai pintu masuk untuk seluruh Flores sebagai daerah tujuan wisata. Nah, mudah-mudahan ini tahun ini bisa kita lakukan sehingga ya ke depan kita menonjolkan Labuan Bajo bersama dengan Flores di dalam urusan kepariwisataan. Nah, itu hal yang perlu saya sampaikan di dalam tugas, dan saya mohon juga dukungan dari kita semua, dari teman-teman di Flores, baik di partai maupun teman-teman media terutama, karena hanya dengan suara-suara dari media yang menyampaikan, memberitakan ini kepada masyarakat, pada kita semua, ini bisa tersosialisasikan secara benar. Nah, termasuk wacana integrasi pariwisata Flores, saya juga termasuk pernah membicarakan, dan dalam bahasa saya pariwisata kerakyatan, dan sampai itu terjadi privatisasi potensi wisata di
Dan itu di Labuan Bajo ada potensi untuk itu. Bukan milik orang di sana, tapi yang daratan Flores, Lembah Alor harus kita jaga terus. Kemudian kalau mau bangun pariwisata, ya pariwisata di NTT itu perspektif dasarnya itu adalah konservasi, bukan eksploitasi, bukan pembongkaran. Dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur harus dibangun di atas tadi yang saya katakan, nelayan ternak tani. Perikanan dan kelautan, NTT adalah provinsi kepulauan, 71% NTT itu adalah laut. Nah, laut kita belum kita berdayakan. Ternak, NTT pernah punya masa lalu menjadi eksportir ternak bahkan sampai ke Cina, Hong Kong dan sebagainya. Dan kita punya potensi itu. Dan tentu juga NTT adalah pertanian. Kenapa? Ya pertanian itu kehidupan kita. Karena itu di Komisi 4 saya selalu bicara tentang pentingnya membangun 3 sektor ini. Maka ketika ada gonjang-ganjing ataupun keributan mengenai soal tambang ini, saya secara pribadi langsung mengambil positioning tegas. Secara pribadi saya langsung mengambil positioning tegas. Menolak